Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon They always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Halo metronom, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, aku mau nanya nih, Jung siapa yang kalau makan tuh nggak dihabisin? Oke, mungkin sebagian dari kalian punya prinsip berhenti sebelum kenyang, kayak gitu kan? Ada nih kebiasaan mama yang suka marahin anaknya kalau makanannya nggak habis tuh bakal nangis. Selain mubazir, kalau makanan yang kalian satu itu nggak habis, bakal sama aja nih menyumbang sampah. Hah? Sampah makanan kayak gitu? Iya, sampah makanan atau yang lebih dikenal dengan food waste. Sampah makanan ini sama bahayanya nih kayak sampah-sampah lainnya yang ada di TPA. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya subscribe channel Metro Radio dan juga boleh nih di like dan share konten Metro lainnya supaya menambah pengetahuan kalian. Oke, kembali ke pembahasannya. Sebenarnya apa sih yang paling banyak jadi sampah makanan? Oke, sebenarnya sampah makanan sendiri ada dua kategori. Yang pertama yaitu leftover, yaitu sisa makanan yang dihasilin sama kebiasaan anak-anak urban nih yang suka menyajikan makanan secara berlebihan. Terus yang kedua, ada sisa makanan karena kesalahan perencanaan, baik yang masih layak konsumsi ataupun udah gak layak konsumsi lagi, ataupun produk gagal. Adapun sampah yang paling banyak menyumbang timbunan di TPA nih seperti nasi, roti-rotian, daging, terus tulang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tahu nggak Indonesia ada di peringkat berapa? Menurut The Economics Intelligence Units di tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 53 dari 67 negara. Dan sebagai negara kedua yang paling banyak menyumbang sampah makanan. Per tahunannya aja bisa mencapai 300 kg loh. Wah, Indonesia berhasil nih melampaui Amerika Serikat soal persampahan makanan, di mana Amerika Serikat menyumbang sebesar 277 kg per tahunnya. Sisi paling atas nih diduduki oleh Arab Saudi dengan menyumbang sebesar 427 kg per tahunnya. Berdasarkan survei ekonomi nasional tahun 2018, kota Jakarta tiap harinya mengangkut 3.639 ton sampah makanan, dan kota Medan nih mengangkut 560,7 sampah makanan tiap harinya. Dan yang katanya nih kota Surabaya mendapatkan Adipura Kencana tahun 2017 sampai 2018 ini menyumbang sampah makanan 905,56 ton tiap harinya. Pada dasarnya, kalau sisa makanan tersebut terurai dapat menghasilkan bau tidak sedap, bukan? Bahkan jika sampah makanan dan sampah kotak yang memiliki kandungan organik tinggi sekitar 55-60%, malah akan menimbulkan gas metan CH4 hingga berpotensi adanya sebuah ledakan. Pengalaman ini pernah terjadi di TPA Lewi Gajah Cimahi, Jawa Barat pada tahun 2005 silam. Saat itu kejadian dini hari ketika para warganya tertidur. Akibatnya ada dua kampung, yaitu Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, jadi lokasi tertimbunnya longsor sampah. Dan 157 korban dinyatakan meninggal dan masih ada korban yang hingga saat ini belum ditemukan jasadnya. Masih ada dampak buruknya nih buat ekosistem lingkungan kita. Misalnya kayak efek rumah kaca, merusak kualitas air, terus perubahan iklim, dan jadi faktor kepunahan flora dan fauna. Apakah ada solusinya biar masyarakatnya itu sedikit demi sedikit membantu meringankan kerusakan dari sisa makanan tadi? Sampah tersebut dapat kalian jadikan kompos dan daya listrik loh. Lalu cobalah membeli bahan makanan seperlunya aja. Jangan nafsu cuma buat memenuhi kulkas doang. Terus makanlah dengan secukupnya.
Tinggal sesuaikan porsi dengan kebutuhan gizi kalian biar gak mubazir dan bijak dalam mengkonsumsi makanan. Simpan bahan makanan secara tepat. Banyak tuh video tutorial singkat di media sosial cara menyimpan kayak sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya supaya awet. Boleh ditiru. Gunakan kreativitas kalian dalam mengolah sisa bahan makanan atau leftover yang gak sempet kemakan. Jangan cuma diangetin, bisa dicoba jadi menu lain. Ada juga nih, saran tontonan biar kalian bisa mengolah makanan sisa jadi hidangan yang menggugah selera dan terlihat fancy. Kayak cooking show dari platform streaming Netflix dengan judul Best Leftovers Ever, yang pesertanya ditantang berkreasi mengolah kembali sisa makanan jadi hidangan yang layak dimakan dan menarik. Time is coming down to the wire. Segitu dulu ya informasi mengenai food waste. Menurut kalian, saran apa lagi yang bisa mengurangi sampah makanan tadi? Komen di bawah ya. Udah dulu ya, lapar nih, mau makan. Dah.